ikuti aturan konstitusi, jaga moralitas dan etika agar bangsa ini menjadi lebih maju, ya, dan Indonesia tentu saja itu akan selamat perjalanannya menuju Indonesia emas. Kalau begini-gini ini menurut saya sudah luar biasa, pelanggarannya terang-terangan. Seperti permainan sepak bola, orang sedang mau nendang itu lalu kakinya ditendang duluan, itu kan nggak boleh. Ya, gitu. Pak Mahfud, saya mau mengajak Bapak untuk coba kita lihat dari sudut pandang DPR, Pak. Terlepas misalnya kita lihat bahwa DPR keliru gitu ya, salah dengan mengeluarkan keputusan itu. Tetapi kalau kita lihat alasannya DPR, dia memutuskan itu misalnya dengan menganulir PUU nomor 60 Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan gubernur bagi parpol yang sudah memiliki kursi, itu seberapa beralasan menurut Pak Mahfud? Karena kan misalnya putusan MK itu menyatakan misalnya 6,5 sampai 10% dari suara berlaku untuk parpol dan gabungan parpol untuk mencalonkan. Tidak menyebutkan persis seperti apa. Lalu ditafsirkan oleh Balik hanya untuk parpol yang tidak punya kursi. Itu Balik salah. Ilmu pengetahuan pasti akan menyatakan itu salah. Karena gini, MK itu memutus perkara itu atas permohonan dua parpol. Partai Gelora dan Partai Buruh. Partai Gelora dan Buruh, dua parpol yang tidak punya kursi. Tidak punya kursi. Dia mohon. Tetapi yang diuji undang-undang. Setiap ujian terhadap undang-undang, putusan MK itu tidak hanya berlaku bagi yang mohon, beda dengan putusan pengadilan perdata. Ini putusan MK itu erga omnes namanya. Erga omnes itu artinya berlaku untuk semua dan untuk seluruh Indonesia, untuk lapisan masyarakat. Itu di seluruh dunia dan di dalam tata hukum kita sendiri. Jadi dia berlaku juga untuk semua partai. Nah, oleh sebab itu ukuran 6% itu memungkinkan partai-partai yang punya kursi dan tidak punya kursi itu bergabung. Di dalam angka berapa? Misalnya untuk DKI 7,5%. Yeah. Ya gabungan partai-partai yang tidak punya kursi dan punya kursi minimal 7,5% itu boleh. Gitu, karena MK mengatakan ukurannya itu 7,5% berlaku bagi calon independen kan. Berlaku juga nih penyetaraannya bagi gabungan partai baik yang sudah punya kursi maupun tidak punya kursi. Kan begitu, bunyi pertimbangannya kan begitu. Yeah. Semua partai kan, semua partai. Bukan hanya partai yang tidak punya suara. Yang disebut partai tidak punya suara itu kan hanya disebut bahwa pemohonnya dua partai yang tidak punya kursi di DPR. Bukan berarti lalu hanya berlaku bagi mereka. Itu orang tidak ngerti hukum kalau menafsirkannya seperti itu. Artinya selain tindakannya salah, alasannya pun salah sebenarnya. Tindakannya salah, alasannya salah. Tetapi yang bisa diyakini oleh publik itu memang latar belakangnya sengaja mau membuat salah. Gitu aja. Mencari-cari alasan agar orang tidak bisa calon, agar partai tertentu tidak bisa calon gitu. Lalu dicari-cari alasan dengan seperti itu yang digunakan stempel DPR. Alangkah mahal DPR ini dijual murah. Harga stempel dan pembicaraan DPR itu mahal sekali di dunia internasional, di masyarakat nasional, di dunia pengembangan hukum. Harga DPR itu mahal sekali. Masa dijual dengan murah? Dengan tafsiran-tafsiran yang, maaf, kampungan seperti itu. Pak Mahfud, soal alasan DPR yang lain nih untuk tentang putusan MMA PUU nomor 70 itu, Pak. Itu kan alasan mereka sejauh ini alasannya antara lain karena terutama ada dua putusan lembaga peradilan terkait pilkada. Yeah. Ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Lalu mereka menyimpulkan dan di rapat kemarin kita dengarkan putusan MA itu lebih detail. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan dikembalikan ke norma asalnya. Tapi meskipun dengan kalimat coto welo-welo. Pakai bahasa Jawa dan juga bahasa Padang kalau nggak salah. Basulu matahari gitu. Dua-duanya mengatakan sudah terang benderang. Iya. Nah, lalu fraksi-fraksi bersepakat memilih putusan MA saja. Ini beralasan atau menurut Bapak alasannya dicari-cari? Tidak beralasan sama sekali. Itu hanya untuk meloloskan Kaisang saja. Karena sudah terlanjur dideklarasikan kan sudah dideklarasikan 2 hari lalu. Gitu. Itu hanya untuk meloloskan itu saja. Padahal putusan MK itu juga sudah detail. Kan hanya menyebut satu umur. Mau didetailkan apa lagi umur itu? Apakah lewat 2 hari 2 menit, 2 hari 2 jam 2 menit, apakah mau didetailkan begitu? Putusan MK sudah jelas bahwa harus berumur 30 pada saat mendaftar. Iya kan? Apalagi yang mau didetailkan? Tidak ada detail, hanya kalimat itu. Dan pada saat penetapan, PKPU hanya menyebut aja sekarang. Pada saat penetapan ya. Pada saat
penetapan. Sesudah mendaftarkan lalu ditetapkan. Betul. Ya. Di balik itu kan rapat dengan pemerintah, Pak Mahfud. Ada wakil dari pemerintah. Kemarin itu yang mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menkumham yang baru penggantinya Pak Yasona itu Supratman Aktas. Itu fungsi mereka apa? Apa hanya sekedar mendengarkan? Mereka punya hak juga untuk mengatakan kalau tidak setuju, tapi nggak ada suara apa-apa sejauh ini. Iya, saya dengar juga dua dari menteri ini dari Pak Aktas. Jawabannya, kalau DPR sudah setuju ya kami ikut kan cuma gitu jawabannya. Kalau kemudian Mendagri ya sudah terserah DPR ini kan sudah masuk di prolegnas gitu, artinya sudah masuk di DPR. Cuma itu jawabannya ragu-ragu juga kelihatannya, bukan ragu, saya kira agak enggak setuju juga saya kira, cuma hatinya karena dia mewakili pemerintah mungkin lalu jawabnya gitu aja. Nggak enak juga dia dianggap bertentangan dengan maunya bos, kira-kira gitu Pak ya. Pemerintah, sehingga jawaban Pak Tito juga enggak jelas. Ya sudah terus DPR, yang penting sekarang sudah dibahas kan itu. Yang saya dengar tadi kan. Prosesnya. Padahal sejatinya mereka dari situ bisa bicara sebenarnya karena rapat bersama dengan DPR dan pemerintah ya. Iya dong, bisa bicara mestinya. Tapi kalau Pak Aktas itu memang saya kira memang ditugaskan untuk itu. Oleh sebab itu nggak ngomong apa-apa dia. Kecuali mengatakan ya kalau pemerintah setuju, kalau DPR setuju, pemerintah setuju. Lalu kita bicara respon Pak. Kita lihat setelah itu kan kemudian ada respon Presiden, ada video yang disebarkan. Presiden menanggapi tindakan DPR itu dengan mengatakan kita hormati kewenangan dan keputusan lembaga negara. Itu hal biasa di lembaga kita. Apa iya Pak? Enggak biasa. Baru sekarang nih, kalau mengabaikan putusan MK ya. Kalau yang dimaksud itu perbedaan pendapat biasa, ya perbedaan pendapat biasa. Oleh sebab itu demo yang besar-besaran dan menolak juga itu harus dianggap biasa. Tinggal adu kekuatan politik aja, karena ini bukan soal kebenaran hukum lagi ini moral gitu. Kalau kebenaran hukum, ya tidak ada yang melanggar apa yang disebut malah inse. Yang terjadi malah prohibita semua. Orang demo boleh, orang bersikap gitu kayak DPR itu gitu boleh. Itu tidak ada yang dilanggar. Orang demo tidak melanggar apa-apa. DPR berbuat begitu juga tidak apa-apa. Sekarang DPR melanggar etika dan moral serta substansi Undang-Undang Dasar, rakyat bergerak. Dan terjadi di mana-mana. Dan menurut saya memang KPU tidak usah takut lah. Ngapain sih? Sudah kena sanksi moral, sanksi etik begitu secara rame-rame kemarin. Masa ini mau takut lagi? Gitu. Menurut saya, di mana ya harga diri? Kalau misalnya sekarang ini harus segera bertindak, itu apa yang mestinya dilakukan? Kalau KPU harus bertindak, sekarang harus segera menetapkan PKPU sebelum tanggal 27 yang menyesuaikan dengan putusan MK. Tanpa harus menunggu. Urusan konsultasi itu kan tidak mengikat. Tidak mengikat. Dan hasil konsultasi itu tidak mengikat KPU loh. Itu bukan disetujui oleh DPR dan pemerintah, dikonsultasikan. Artinya, dan itu sebetulnya lebih teknis. Pemerintah tidak setuju pun nggak ada, itu kewenangan. Pemerintah tidak setuju. Namanya lembaga independen ya, KPU ya? Iya, dan KPU kan sudah kirim surat ke DPR untuk segera rapat ya, untuk segera raker. Itu bisa. Lalu di situ KPU mengatakan saya mau ikut putusan MK sesuai dengan konstitusi. Selesai. Nggak perlu persetujuan DPR, nggak ada itu persetujuan DPR. Persetujuan DPR itu DPR dan pemerintah bersetuju dalam hal pembentukan undang-undang. Dalam undang-undang tertentu bersama DPD juga 3 pihak. Tapi kalau RDP kayak gitu, raker begitu, enggak perlu persetujuan. Alasan pemerintah yang lain, Pak, dia mengatakan melalui kantor komunikasi kepresidenan, pemerintah itu ikut DPR soal pilkada karena DPR adalah pembuat undang-undang. Bapak setuju tuh alasannya? Salah. Salah ya? Salah. Pembuat undang-undang itu DPR dan pemerintah. Beda dengan di negara parlementer. Kalau negara parlementer seperti Inggris, Belanda itu legislatifnya itu memang parlemen, DPR. Kalau di Indonesia, di Amerika itu bukan. Itu ada kongres, ada pemerintah, ada beda-beda. Ada kongres, kemudian ada senat, ada DPR gitu. Lalu pemerintah punya hak vetonya. Tapi kalau di Indonesia jelas dikatakan bahwa DPR itu dibuat atas persetujuan ya pemerintah. Artinya karena undang-undang itu dibuat DPR dan Presiden, makanya dia ngikut DPR gitu Pak. DPR dan iya, dan dalam prakteknya bukan misalnya ke Mahkamah Konstitusi, itu maksudnya? Benda dong, itu ketentuan tersendiri. Bahwa kalau sudah Mahkamah Konstitusi, DPR dan Presiden pun
Harus ikut. Bahkan produk presiden dan DPR pun bisa, yang bernama undang-undang bisa dibatalkan oleh Mahkamah Justru Konstitusi. tugasnya Mahkamah Konstitusi mengoreksi kalau ada kesalahan ya. Iya, untuk menghindari kekisruhan dan mengerem ya, mengkanalisasi kemarahan masyarakat agar lebih tenang. Menurut saya ya sudahlah, DPR kan sudah menunda sampai waktu tidak ditentukan. Sekarang serahkan aja KPU untuk segera mengubah PKPU-nya. Gitu. Karena KPU kan dihadapkan pada situasi tidak menentu. Nah, boleh dia nunggu undang-undang. Sekarang yang berlaku sekarang gitu. Kalau besok berubah pada saatnya, disesuaikan dengan pada saat berubah. Kalau nanti digugat lagi, ya nunggu juga ikut sesudah diputuskan. Kan ini main-main aja semua. Iya kan? Lebih baik daripada kita main-main dengan itu dan kemarahan rakyat semakin melebar. Ya sudahlah, gitu. PKPU segera dibuat, dan saya tahu berdasar rilis atau berdasar jumpa pers yang dilakukan oleh KPU, kami sudah berkirim surat ke pemerintah dan DPR. Ya udah, bahkan tidak bertemu pun sudah dianggap konsultasi kan, udah tahu kok. Bertemu pun nanti DPR tidak boleh mendikte KPU untuk membuat PKPU sudah dia. Tidak boleh mendikte, boleh ngajukan pendapat, pendapatnya boleh ditolak. Oleh KPU, saya akan berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya udah, saya jalan aja. Sekarang kan itu semuanya tidak menentu, semuanya bisa berubah secara tiba-tiba kan. Pak Mahfud, jadi kaitannya dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini Pak, kita belum tahu perkembangan di berbagai daerah tentang demonstrasi, udah mulai kelihatan agak panas tadi nih. Nah, apa yang kita bisa Pak Mahfud sampaikan kepada mahasiswa atau segala macam yang ikut sekarang dalam demonstrasi supaya tetap inspirasi mereka disampaikan tapi juga kondisi masih bisa dijaga dengan baik? Dua hal. Satu, saya agak takjub dan ya cukup bangga gerakan-gerakan masyarakat spontan hanya satu hari udah terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan berhasil menggagalkan sidang DPR. Oleh sebab itu, karena DPR itu mengubah rancangan undang-undang itu tidak dengan cara melanggar undang-undang, dia memenuhi apa yang disebut mala prohibita, tidak dilanggar aturan-aturan resminya, tapi substansinya melanggar, maka mahasiswa dan masyarakat terus berbondong-bondong agar DPR tidak bersidang sampai selesainya masa pendaftaran. Karena itu aja. Itu cara yang benar dalam demokrasi. Cara yang paling beradab. Karena demo itu juga sama dengan DPR, tidak melanggar aturan, tapi dibolehkan. Tinggal adu sekarang. Sepanjang tidak anarkis ya. Sepanjang tidak anarkis. Dan saya titip kepada aparat, gitu ya, agar ini dijaga. Ini menjaga demokrasi. Ya, aparat keamanan itu adalah turut menjaga demokrasi kalau tidak melakukan tindakan represif. Yang kedua, bersamaan dengan itu, KPU segera menetapkan PKPU. Karena dia sebenarnya harus terikat pada putusan MK. Dan dia memang untuk mengubah PKPU itu menurut undang-undang berkonsultasi. Raker dengan DPR dan pemerintah. Nah, berkonsultasi itu bukan berarti minta persetujuan. Konsultasi ya ketemu saja, lalu bilang sama begini, DPR tidak setuju, ini tidak setuju, ya KPU membuat sendiri, tidak terikat. Beda dengan undang-undang dengan persetujuan. Kalau undang-undang misalnya berdasarkan persetujuan pemerintah dan DPR dan DPD untuk jenis tertentu. Kalau ini hanya konsultasi, bahkan sudah kirim surat kan? Nah, kalau kirim surat, ya itu bisa dianggap bagian dari konsultasi. Iya kan? Iya kan? Nih, gitu. Tanggapanmu apa, pokoknya saya buat kan bisa. Artinya kesimpulannya, demo silakan jalan dengan tertib. Demo silakan jalan. KPU segera mengikuti. Saya mendorong agar eskalasinya ditambah, karena itu sah. Dan itu untuk menyelamatkan demokrasi, untuk menyelamatkan konstitusi. Kalau enggak, negara ini dibiarkan begini, besok hancur. Jadi perjuangan untuk menyelamatkan konstitusi ya. Jangan lihat dari sisi mereka protes ya, tapi itu upaya sungguh-sungguh untuk menyelamatkan konstitusi. Akan menjadi negara penjajahan baru, negara kolonial baru dijajah oleh bangsanya sendiri kalau ini dibiarkan. Karena itu mulia kegiatan-kegiatan itu. Menurut saya mulia.
Menurut saya mulia. Orang yang mau membantu kayak dulu itu supaya membantu aja. Ada yang nyumbang air, nyumbang apa, lakukan lagi nih. Waktunya sekarang ya. Ini waktunya yang tepat. Pak Mahfud, apa komentar Bapak tentang sikap PDI Perjuangan yang sendiri ngambil sikap berbeda, Pak? Kalau kita lihat di forum kemarin, mereka tuh berbicara mengatakan, ya ini justru cara menyelamatkan demokrasi. Karena itu mereka bertahan berbeda dengan semua partai. Apa pendapat Pak Mahfud? Ya bagus. Saya kira pendapat seperti itu bagus dilakukan, meskipun otokritiknya mungkin harusnya PDIP sejak dulu begitu ya. Tapi enggak apa-apa. Sekarang aja bersikap begitu. Bagus untuk menyelamatkan demokrasi gitu. Dan ya bertahan aja secara prinsipal gitu. Bahwa ini prinsip, saya akan tetap daftar sesuai dengan putusan MK, apapun yang terjadi. Itu yang akan dan menurut saya harus dilakukan oleh PDIP. Komunikasi saya dengan teman-teman di PDIP, mereka akan mengajukan pada saatnya. Nggak peduli undang-undang diundangkan apa enggak, uang putusan MK itu Mereka kekeh dengan putusan MK gitu ya, meyakini bahwa pokoknya itulah ikut yang harus putusan dilakukan. MK. Kalau enggak nanti ya ribut. Artinya Karena bagaimanapun putusan MK itu undang-undang. Artinya tanggal 27 nanti PDIP akan mengajukan calon ya untuk melawan calonnya Kim Plus. Ya, dan tadi hari ini, hari Kamis ini sudah menyerahkan ke 169 provinsi dan kabupaten kota. Provinsinya ada 5 yang sudah diserahkan. Saya hadir ngeliat tadi, meskipun saya bukan anggota PDIP, tapi saya ikut di sana, diundang untuk hadir menyaksikan. Dan masih ada gelombang terakhir nanti. Awal pekan depan akan, yang terakhir kan belum disikapi, ini ada DKI. Oh, oke, belum semua ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi tetap akan menggunakan pola yang sama.